muslimahdaily.com, inspirasi muslimah Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, udah lama banget nggak sapa-sapa kalian. Balik lagi sama aku Mai Intami, dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang kita butuhin banget nih, terutama bagi para muslimah. Dan gimana nih, apa kabarnya di masa pandemi ini, di saat kita lagi di rumah, saat Ramadan. Tentunya di sini muslimah sangat dibutuhkan perannya, karena seorang muslimah memiliki peran yang sangat mulia di dalam rumah, yaitu menghidupkan rumah-rumah kita. Nah, di saat Ramadan ini, di saat pandemi ini, gimana sih caranya untuk terus meningkatkan iman agar gak futur pun setelah Ramadan kita tetap bisa membangun kebiasaan yang baik gitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas tema ini dengan Ustadz yang Masya Allah banget, yang di sini kita semua mungkin udah kenal ya, Ustadz Wimar Aditya dari Ngaji. Dan nanti di akhir sesi kita akan buat Q&A, jadi untuk kalian boleh banget untuk nanya langsung ke Ustadznya sendiri. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja invite Ustadz Wimar ya. Ya, kita masih nunggu Ustadz Wimar untuk bergabung. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita masih nunggu jaringan nih Ustadz, kayak soalnya wajahnya belum nampak nih. Iya, itu Mungkin juga yang lagi saya sering kejadian di beberapa live gitu. di ini. Nggak tahu kenapa layar saya tuh freeze. Salahnya di mana ya? Oh gitu. Tapi kalau untuk suara itu aman kan ya Ustadz ya? Kalau suara aman. Aman. Kalau suara Okay. aman tapi layarnya freeze. Oh gitu. Berarti emang benar-benar nggak bisa sama sekali kan ya Ustadz? Saya coba sekali lagi, coba saya live, nanti saya request lagi ya. Oke Ustadz, siap. Coba kita invite ulang Ustadz Wimarnya ya. Ya, Alhamdulillah masih sama. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Iya, insya Allah karena yang penting kan, yang penting suaranya. Siap. Iya. Oke, assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan aku Mayang dari tim muslimahdaily.com, dan sebuah kehormatan bisa langsung wawancarain Ustadz walaupun dengan virtual, tapi nggak mengurangi keberkahan yang insya Allah akan kita dapat setelah ilmu yang Ustadz siarkan sore ini. Kabarnya gimana nih Ustadz di tengah pandemi ini, di tengah Ramadan, tapi di masa Corona? Apa aja sih kalau kegiatannya Ustadz? Ya, hampir 80% aktivitasnya di rumah ya. 20% keluar, itu kalau memang ada urusan yang memang harus dilakuin di luar, kayak penyaluran bantuan. Kalau buat teman-teman di Barisan Bangun Negeri, kebetulan saya di BBN. Nanti teman-teman bisa cek di @bbn.indonesia. Di sana ada 8 ulama yang bergabung untuk bisa bermanfaat untuk umat. Jadi banyak program yang memang kadang program itu mengharuskan kita keluar. Nah, waktu itu saya tanya sih sama Ustadz ya, di tengah pandemi kayak gini, emang worth it ya kalau kita keluar rumah dengan potensi resiko kita bisa ketularan loh. Apalagi kalau misalkan penerjunan itu kan kita masuk ke kampung-kampung kumuh dan lain-lain. Jawabannya sangat sederhana, tapi itu bisa jadi parameter bahwa kalau kita keluar rumah untuk sesuatu yang lebih berpahala daripada kita ada di rumah, ya kenapa enggak? Nah, jadi itu parameter yang harus kita pegang. Jadi nggak apa-apa keluar rumah, nggak apa-apa beraktivitas, bahkan kalau memang harus terjun kepada sebuah aktivitas yang beresiko, walaupun itu beresiko nggak ada masalah selama pahalanya lebih atau ridho Allah bisa lebih kita kejar di situ daripada kita berdiam diri di rumah. Nah, itu parameternya buat kita milih untuk di rumah atau keluar. Nah, seperti itu Ustaz. Walaupun kita keluar, tapi tetap harus jaga juga, dipakai hand sanitizer, pakai masker gitu kan Ustaz? Iya, kalau itu pasti. Oke.
Nah, itu Ustaz, kita langsung aja ya ke tema inti kita, dan itu emang bener-bener jadi apa ya, kayak emang bener-bener dibutuhin untuk terutama para milenial ya, gimana sih caranya untuk membangun habit, membangun kebiasaan baik bagi seorang muslim di tengah pandemi ini, di tengah Ramadan ini gitu. Gimana cara untuk membangun habit di tengah, karena yang kita tahu kan untuk membangun habit itu dibutuhkan 30 hari nih Ustaz nih. Nah, Ya, sementara pas Ramadan ini ada 30 hari dan lagi pandemi, dan kita butuh apa sih sebenarnya yang bisa menguatkan kita untuk um, mengulang-ulang habit ini selama 30 hari, sehingga jadi setelah Ramadan kita tetap mempunyai habit itu, dan habit itu menjadi kuat gitu, dan kebiasaan itu tetap kuat gitu, jadi nggak futur, nggak cuma Ramadan doang nih semangatnya untuk beribadah, tapi setelah Ramadan kita juga bisa tetap semangat gitu Ustaz. Mohon ilmunya untuk diisi. ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam. sebelumnya saya mohon maaf banget, nggak tahu kenapa kamera di handphone saya ini nge-freeze, baik di depan maupun di belakang. Jadi yang tampil cuma judul materi slide-nya aja, tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau teman-teman fokus, ilmunya tetap bisa teman-teman catat ya. Jadi yang Ya. pertama, saya ingin menyampaikan bahwa manusia itu bisa diibaratkan kayak teko. Teko itu tergantung yang mau diisi. Kalau diisi susu, keluarnya susu. Kalau mau diisi teh, keluarnya teh. Dan maaf, kalau isinya comberan, keluarnya juga comberan. Nah, jadi garbage in, garbage out. Kalau yang masuk baik, keluarnya baik. Kalau yang masuk buruk, keluarnya buruk. Nah, apa yang kemudian harus dimasukkan ke dalam diri manusia agar kemudian kepribadiannya baik? Nah, ternyata manusia punya dua jenis makanan. Yang pertama adalah makanan fisik, di mana kalau itu kita makan, maka pencernaan kita akan bekerja, dan efeknya kalau makanannya itu baik, akan membuat badan kita jadi tumbuh dan berkembang dengan proporsional. Nah, tetapi ada makanan non-fisik, di mana larinya itu tidak ke fisik, tetapi ke non-fisik. Namanya makanan non-fisik. Nah, dia tidak lari ke mulut, turun ke usus, tapi larinya ke mata dan telinga, kemudian diteruskan ke otak. Nah, makanan ini namanya informasi. Jadi manusia sangat terpengaruh atas informasi yang ada di sekeliling dia. Informasi yang masuk ini menjadikan manusia itu berpikir. Setelah mikir, berkeyakinan. Setelah berkeyakinan, bertindak. Nah, setelah bertindak, kalau tindakan itu dilakukan terus-menerus, maka tindakan itu akan mengajarkan otot-otot pada badan manusia ini untuk melakukannya secara otomatis. Nah, di titik itu yang kita sebut dengan habits. Nah, jadi habits itu adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis karena badan ini udah biasa banget ngelakuinnya. Jadi kalau dalam istilah ilmu psikologi mungkin, atau ilmu kepribadian, ada yang disebut dengan nama muscle memory. Muscle memory itu adalah ingatannya otot-otot kita. Jadi contoh, kita sering misalkan ngelihat orang tua kita yang kalau jam 3 jam 3 pagi nih, tanpa ada alarm, tanpa pakai bunyi apapun, dia bisa bangun di detik yang itu. Bahkan kan dia merem, harusnya dia nggak ngelihat jam kan. Tapi hebatnya di menit yang itu dia bisa bangun. Kenapa bisa begitu? Karena ada muscle memory, karena dilatih. Jadi sesuatu itu bahkan bisa terjadi secara otomatis walaupun kita lagi dalam kondisi unconscious atau nggak sadar. Nah, itu yang disebut dengan habits. Contoh lain, door dikagetin, terus ada yang bilang astagfirullah, ada yang bilang innalillahi, tapi ada yang juga yang kemudian mengumpat, ngomong kasar, ada yang kemudian ayam misalnya begitu. Itu semua juga karena muscle memory yang ada di badan kita yang dilatih. Kalau orang itu senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah, melafazkan asma-asma Allah, maka itu yang akan keluar. Nah, begitu juga dengan kalau kalimat dalam obrolan dia selalu kasar, selalu menggunakan kata-kata misalkan binatang, maka itu juga yang akan keluar ketika dia kaget. Nah, yang jadi masalah kan adalah kalau yang kaget itu malaikat Israel. Ngerti nggak maksud saya? Kalau yang ngagetin itu ternyata malaikat maut gitu. Nah, kalau yang ngagetin malaikat maut berarti kalimat terakhir kita bisa jadi binatang. Bisa jadi sesuatu yang nggak kita harapkan, di mana itu akan menjadikan kita su'ul khatimah. Nah, ini teman-teman masih ada yang nanya kenapa nggak ada keluar gambarnya. Ini kesalahan di saya. Saya nggak tahu kenapa handphone saya kalau disuruh live collapse begini, itu selalu nge-freeze. Sebetulnya Mbak, kalau dibalik saya yang live, Muslimah Daily yang request, itu gambar saya keluar. Tapi jeleknya nanti save-save-annya nggak bisa di Muslimah Daily. Save-save-annya di Instagram saya. Jadi ya sudah nggak apa-apa, nasib.
Nanti teman-teman coba searching di Google aja, ketik Wimar Aditya, terus klik gambar. Nah, bayangin aja saya lagi ngomong. Nanti paling nggak udah bisa ngobatin. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi habits kalau ditanya itu apa, adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis karena kita sudah terlalu biasa melakukannya. Nah, tadi Mbak bilang berapa lama? 30 hari. Tapi ada juga yang bilang 40 hari. Ya, kalau mau dibuat aman, amannya sih 40 hari. Makanya kalau di pesantren, itu ada istilah arba'in. Jadi ada istilah riyadoh arba'in. Artinya riyadoh 40 hari. Melakukan sesuatu terus-menerus selama 40 hari. Misalkan, gimana cara para santri itu untuk kemudian sholat tepat pada waktunya? Nah, caranya adalah selama 40 hari itu nggak boleh ketinggalan takbiratul ikhram, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sebelum takbiratul ikhram sudah harus ada di masjid, alias nungguin azannya di masjid. Sudah ready untuk sholat sebelum azan dimulai atau sebelum qomat dikumandangkan minimal. Nah, kalau itu dilakukan selama 40 hari, apa yang terjadi? Badan kita atau badannya si santri tadi akan sudah memiliki muscle memory, di mana muscle memory ini akan sangat luar biasa membantu dia untuk ringan mengerjakan sholat setelah hari ke-41. Jadi, saya kasih rumus, silakan dicatat kalau apa yang saya sampaikan lupa. Ini rumus habits itu sederhana. Sesuatu yang baru akan mudah kita lakukan kalau sudah dilakukan 40 hari. Misalkan teman-teman kepengen sholat tahajud, ya nanti akan mudah dilakukan setelah hari 41. Makanya kalau teman-teman baru ngelakuinya 5 hari, itu jangan pernah ngerasa jago. Baru 5 hari aja ngerasa jago. Kalau 5 hari masih ngantuk, wajar. 10 hari masih ngantuk, wajar. 15 hari masih berat, nggak apa-apa. Kalau 40 hari dilakukan terus-menerus, nggak bolong sekalipun, hari ke-41 akan tahajud dengan lebih mudah. Itu rumus pertama. Jadi habits baru tercipta 40 hari. Nah, sekarang saya kasih tahu kabar buruknya. Kabar buruknya, habits yang sudah terjadi, habits yang sudah terbentuk, itu baru akan hilang kalau kita bisa ninggalinnya 1 tahun. Nah, saya ulangin ya. Jadi membangun habits baru, itu cuma butuh 40 hari. Ninggalin habits yang sudah kebentuk, itu butuh 1 tahun. Contoh, orang kepengen ngerokok. Ngerokok itu kan sesuatu yang sebetulnya di awal pasti nggak enak. Semua perokok pasti batuk di awal. Tapi kalau dilakuin terus-menerus, apalagi sampai 40 hari, hari ke-41, itu sudah nikmat rasanya. Dan teman-teman perlu pahami bahwa nikmat nggak nikmat, itu soalan habits, bukan soalan genetik, bukan soalan bawaan dari lahir, nggak. Itu soalan habits. Soalan lingkungan mempengaruhi informasi dipengaruhi lingkungan kepada kita, yang akhirnya kita terjebak pada habits tertentu, akhirnya kita suka. Jadi kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran soko kulino. Terbiasa itu adalah karena sering. Jadi kalau sering nanti terbiasa. Itulah kenapa ada istilah cinta lokasi gitu kan ya. Misalkan artis siapa tapping sinetron, stripping 3 bulan berturut-turut, ya akhirnya jatuh cinta, akhirnya nikah gitu. Makanya ada Dimas Seto sama Dini Aminarti, ada Tengku Wisnu sama Siren Sukar gitu kan ya. Ada siapa lagi? Iya benar. Iya, dan seterusnya itulah. Itu kenapa bisa terjadi ya? Karena ketemu terus. Kalau ketemu terus lama-lama suka. Nah, kesukaan terhadap sesuatu itu bukan masalah kita itu sebetulnya diciptakan suka atas itu atau enggak, bukan, tetapi atas informasi. Makanya orang Jawa itu sukanya manis. Maksudnya makanan ya. Makanan itu orang Jawa itu lebih cenderung suka manis. Orang Padang itu lebih cenderung suka pedes, bersantan misalkan. Kenapa bisa rata-rata orang Padang suka pedes? Karena informasi di sekelilingnya begitu, dan dia terjebak melakukan itu terus-menerus, akhirnya suka pedes. Nah, jadi suka terhadap sesuatu itu begitu. Contoh, apa sih yang disukai atas rokok? Itu adalah apa yang tidak disukai orang lain atas rokok. Nih, saya ulangin ya. Apa yang disukai orang atas minuman keras, itu adalah apa yang tidak disukai orang atas minuman keras. Contoh, apa yang disukai orang terhadap film Korea, itu adalah apa yang tidak disukai orang lain terhadap film Korea. Orang film Korea sukanya apa? Sukanya karena baper kan? Atau karena alay. Nah, tapi orang lain yang nggak suka Korea, kalau ditanya, kenapa kamu nggak suka Korea? Iya, males, bikin baper, bikin alay. Jadi, sesuatu yang tidak disukai seseorang justru menjadi pemicu orang itu untuk suka di kesempatan yang lain. Itu tergantung pilihan. Kayak orang minum kopi, itu kan yang dicari pahitnya. Sementara orang nggak suka kopi, itu nggak suka karena pahitnya. Orang ngerokok, itu suka karena panasnya.
karena udara asap yang masuk ke paru-parunya. Tapi orang nggak suka ngerokok karena udara panas yang masuk ke paru-parunya. Orang suka ngebut-ngebutan itu karena adrenalinnya terpacu saat ngebut dan dia suka ngerasain itu. Orang nggak suka kebut-kebutan karena apa? Karena adrenalinnya terpacu saat ngelakuin itu. Orang suka pedes, yang dicari apa? Rasa sensasi kebakar di mulut. Orang nggak suka pedes gara-gara apa? Karena dia nggak suka ada rasa sensasi kebakar di mulut. Jadi sesuatunya sama, tetapi ini bisa menjadi pemicu orang suka atau orang nggak suka. Semua tergantung pilihan kita. Nah, jadi kita itu yang bebas memilih. Ada orang nggak suka baca Quran karena bosenin. Tapi ada orang suka banget nama Al-Quran karena dia dapat ketenangan di situ. Nah, semua tergantung pilihan kita. Jadi, ada 3 hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, habits baru itu tercipta 40 hari. Habits lama baru akan hilang kalau ditinggalkan 1 tahun. Dan pilihan ada di tangan kita. Terakhir contoh, dari 3 kesimpulan ini. Ada orang kepengen ngebiasain ngerokok. Lakuin aja 40 hari. Nanti hari ke-41 kan suka rokok. Tapi ada orang kepengen ninggalin rokok. Maka caranya gimana? Jangan pernah menyentuh rokok sampai 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau baru 3 bulan, 4 bulan nggak ngerokok, itu jangan pede dulu. Kalau belum 1 tahun, itu belum ada jaminan kalau dia sudah keluar dari adiksi rokok. Nah, jadi bisa difahami ya. Jadi kita harus paham bahwa ninggalin sesuatu itu jauh lebih berat daripada memulai sesuatu. Walaupun dua-duanya berat, tetapi akan jauh lebih berat ninggalin sesuatu. Maka kalau sudah tahu sesuatu ini akan edik, pikir baik-baik apakah ini akan berpahala atau berdosa. Kalau sudah tahu ini mengarah kepada dosa, jangan dimulai. Karena ninggalin drama Korea itu gampang. Asal apa? Asal episode 1-nya jangan ditonton. Nah, kalau episodenya sudah ditonton sampai episode 15, nanti sesi kedua. Nah, kepo ya Ustaz ya, makin kepo gitu. Makanya kalau belum tahu, mendingan jangan dimulai. Karena kalau sudah berjalan, ninggalin itu lebih susah daripada memulai sesuatu. Walaupun memulai sesuatu itu juga butuh perjuangan. Nah, terakhir, belum nanti kita ngobrol, kalau ada pertanyaan, boleh ya. Ini ada pertanyaan nggak sih di chat? Nanti kalau ada boleh dibacain. Jadi, ada satu hal fenomena juga yang saya temukan di lapangan menarik bahwa semua orang mau berubah. Semua. Saya juga demikian. Tapi faktanya nggak semua orang suka proses dalam berubahnya. Saya ulangin ya. Semua orang itu pengen berubah. Siapa sih yang nggak kepengen khatam Quran? Siapa sih yang nggak kepengen jadi penghafal Quran? Siapa sih yang nggak kepengen sholat tahajudnya rajin? Semua orang pengen jadi kayak gitu. Cuma masalahnya nggak semua orang siap untuk melewati prosesnya. Jadi orang tahu kalau dia pengen kurus. Kalau disuruh kurus seneng banget. Mau nggak kalau tiba-tiba kurus dalam 1 detik bisa kurus 20 kilo? Mungkin orang akan teriak mau. Tapi kan dunia nggak kemudian ngajarin kita hal yang seperti itu. Selalu ada proses. Nah, proses diet itulah yang banyak orang nggak suka. Akhirnya banyak orang gagal diet bukan karena nggak mau diet, tapi karena nggak siap nerima prosesnya. Maka teman-teman, untuk bisa merubah diri kita, yang penting untuk kita tahu, itu bukan cuma mau. Yang penting untuk kita siapkan, itu juga bukan cuma niat kepengen berubah, tetapi di dalam niat itu harus kita sadari betul bahwa akan ada proses berat yang saya lewatin dan saya harus nikmatin prosesnya. Seseorang yang bisa berubah adalah dia yang bisa menikmati prosesnya. Karena semua proses itu pasti berat, dan proses-proses itu nggak dilewatin, harus dilewatin. Contoh deh, sekali lagi misalkan ngomongin diet. Nggak makan nasi, wah itu stres banget itu kalau orang nggak biasa. Tapi kita harus sadar sebelum kita memulai diet, kita harus tahu bahwa nggak makan nasi itu akan berat. Dan kita harus mencintai keberatan kita itu saat nggak makan nasi. Jadi hidup itu bukan perkara hasil, tetapi lebih kepada perkara bagaimana kita menikmati prosesnya. Nah, kalau proses sudah bisa kita nikmati, goals itu akan akan tercapai jauh-jauh lebih mudah. Jauh-jauh lebih mudah. Misalkan, orang ngafalin Quran, terus kemudian yang dipikirin cuma satu, gimana caranya kemudian saya bisa khatam 30 juz, itu bisa stres. Tapi kalau yang dipikirin adalah, saya itu mencintai menghafal Quran, saya itu mencintai murojaah, maka dia akan sampai ke titik goals tanpa terasa. Ada pelari
yang di pikirannya itu selalu mana nih garis finish, mana garis finish, mana garis finish. Waduh, kok masih jauh banget, kok masih jauh banget, kok masih nggak kelihatan. Itu stres dia kalau pelari mikirinnya kayak gitu. Tetapi yang pelari harus lakukan agar sampai ke garis finish adalah dia harus menikmati prosesnya berlari. Di mana proses berlari itu apa? Proses berlari itu kakinya pegel, panas, badannya kemudian lelah, letih, kesemutan, belum ngomongin bosen kalau larinya bisa berkilo-kilo, belum ngomongin segala rupa, terik matahari, bisa gerimis atau turun hujan. Tapi kalau dia mencintai sesuatu yang berat itu, maka tiba-tiba tanpa sadar dia ada di garis finish dan dia berubah. Nah, terakhir lagi. Nah, terakhir, mumpung di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan, ini adalah bulan yang nggak ada bulan yang lebih tepat untuk memulai habits kecuali bulan ini. Lah kenapa? Karena ganjarannya gede banget. Nah, kok bisa begitu? Mari kita lihat. Allah itu selalu mengganjar kita pahala lebih banyak atas prosesnya, bukan hasilnya. Allah itu nggak mentingin kita berhasil, tapi mentingin kita berjuang. Kayak misalkan contohnya gini, ada dalam sebuah hadis, Iqra'ul misalkan al-mahiru bil Qur'ani kata Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Rasulullah bilang al-mahiru bil Qur'ani. Siapa orang yang kemudian mahir membaca Al-Qur'an atau mahir dalam Al-Quran, artinya dia paham isinya, paham tafsirnya, bisa menerapkan dan seterusnya, ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang ini akan hidup bersama malaikat yang mengikuti dia. Malaikat ini adalah malaikat berkah yang akan selalu memberkahi hidupnya, Masya Allah. Nah, tapi Allah juga, Rasulullah juga tutup hadis ini dengan kalimat wayata ta'ufihi, tetapi bagi orang yang terbata-bata dalam mempelajari Al-Quran, berarti prosesnya lebih berat. Kemudian diakhiri dengan kalimat lahum ajroni, bagi mereka double pahalanya. Coba bayangkan, orang kalau bisa gampang dapetin sesuatu, pahala Allah kasih. Tetapi kalau orang sulit mendapatkan sesuatu, pahalanya double. Berarti perjuangan itu kalau dilakukan dalam kondisi yang lebih susah, justru mendatangkan pahala dan ridha Allah lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan, ngelakuinya sambil lapar-laparan, ngelakuinya sambil nahan dahaga, ngelakuinya sambil harus nahan hawa nafsu, tentu pahalanya jauh lebih besar. Plus lagi Rasulullah bilang bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini, pahala atas apapun yang kita lakukan, selama itu baik dan sesuai syariat, pahalanya diganjar 10 kali sampai 700 kali lipat. Jadi kayak hari ini kita baca Quran 1 jam, itu hari normal 1 jam. Tapi kalau dibacanya di bulan suci Ramadan, kita diganjar Allah pahala 10 jam sampai 700 jam, bisa kebayang gak tuh? Belum lagi ceritanya kalau ketembaknya di bulan Ramadan ini pas kedapatan Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, fihi, di dalam bulan suci Ramadan, Lailatun khairum min alfi syahr, terdapat sebuah malam yang nilainya 1000 bulan. Jadi nggak ada excuse lagi buat kita kalau kita sudah mau berubah, ini adalah momen yang tepat. Nah, sekarang PR-nya tinggal di list apa aja yang mau kita bangun dalam habits kita, yang mau kita lakuin 30-40 hari non-stop, agar ke depan itu akan terjadi secara otomatis, bahkan tanpa kita meminta, tanpa kita berpikir, tiba-tiba badan gerak sendiri. Kayaknya ada yang kurang gitu, apa yang kurang? Oh iya, belum baca Quran. Kayaknya ada yang kurang gitu, kurang apa? Oh iya, belum silaturahim, belum sedekah, belum. Ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang merasa kurang karena amalnya belum tuntas. Tapi di lain waktu, ada orang yang merasa kurang karena maksiatnya belum tertunaikan. Oh iya ya, hari ini belum kumpul sama teman-teman, hari ini belum nonton, hari ini belum main game, hari ini belum tiktokan, hari ini belum macam-macam. Ada orang yang addicted kepada amal baik, ada orang yang addicted terhadap amal buruk. Nah, itu semua ada di tangan kita pilihannya. Mau kita otomatis taat atau mau kita otomatis maksiat, itu semua adalah apa yang kita pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diminta Allah ada 2 jalan, silahkan dipilih, ada jalan takwa, ada jalan fujur. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak. Makasih banyak atas waktunya, dan kalau ada pertanyaan, kita masih punya beberapa saat sebelum sholat asar. Fadal. Oke, boleh. Baik teman-teman, untuk kalian mau tanya boleh. Ini ada si Ustadz dari The Stud, mau izin bertanya. Ustadz, bagaimana kalau ketika kita ingin meninggalkan habit yang lama, namun nyatanya lingkungan tidak mendukung, sehingga kita jadi kepincu lagi nih dengan habit yang lama, gitu Ustadz. Jadi lingkungan nggak mendukung gitu Ustadz. Iya,
Maka kita perlu pahami bahwa informasi itu sangat terpengaruh juga oleh lingkungan yang kita punya. Coba deh bayangin, kita ngekos, satu kos-kosan 10 orang. 9 orang itu suka nonton drama Korea. Kita kepengen ngafalin Quran. Kira-kira apa sih rasanya baca Al-Quran di depan orang yang semuanya suka Korea? Cie, Bu Haji, lagi baca Quran nih, gitu kan ya. Cie, soleh banget, gitu ya. Nanti kalau di surga panggil-panggil ya, dan seterusnya. Kita akan dicengin di situ. Kenapa? Karena semuanya tidak mendukung. Dan kita akan jadi malu. Bisa jadi kita tutup kamar, kita ngapalin Qurannya di dalam kamar. Cuma kan sehebat-hebatnya kita taat sendirian, futurnya dapat juga. Karena sendirian, gak ada yang nyemangatin. Sebaliknya cerita, ada kos-kosan 10 orang lagi. 9 orang penghafal Quran. Setiap hari murojaah minimal 1 juz. Terus kita suka drama Korea. Kira-kira ngajakin yang lain untuk nonton drama Korea segen atau enggak? Kan nggak enak ya. Ya Allah, semuanya orang solehah begini. Akhirnya apa yang kita lakuin? Kita ngunci diri di kamar, kita nonton drama Korea pakai headset biar nggak kedengeran. Kenapa bisa begitu? Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau jadi baik, ganti lingkungan. Kita nggak ngelihat ganti lingkungan ini kita pandang sebagai memutus silaturahim, bukan. Memutus silaturahim itu artinya sudah nggak mau lagi kontak, nggak mau kenal, nggak mau dihubungi. Enggak, dihubungin ya dihubungin. Di kontak ya di kontak. Kalau dia minta tolong ya kita tolongin. Tapi kita berhak untuk memilih lingkungan yang kita mudah taat di sana. Mungkin tinggal di pesantren, mungkin tinggal di kos-kosan muslimah yang banyak orang ngajinya, banyak orang tahfiznya. Mungkin cari, ya ini kalau yang masih ngekos ya. Kalau misalkan tinggal sama keluarga, ya berarti cari tetangga-tetangga yang baik. Coba ke masjidnya, siapa tahu muslimah-muslimah di sana banyak yang bikin aktivitas, terlibatin diri ada di sana, ikut komunitas-komunitas hijrah, bantu orang untuk kemudian bergerak menuju jalan agama, sehingga akhirnya kita malu sendiri, masa gue nolongin orang hijrah tapi guanya begini terus, akhirnya kita berubah. Nah jadi memang harus dipaksa, harus ada tips and triknya. Jadi buat saya pribadi, maksain diri untuk nyemplung ke lingkungan yang baik itu lebih mudah justru daripada kita harus survive untuk hijrah sendirian. Nah kenapa? Ini rumus ya. Taat itu fitrahnya berjamaah. Maksiat itu fitrahnya sendirian. Jadi kalau teman-teman sendirian akan cenderung lebih mudah untuk bermaksiat. Tapi kalau teman-teman bareng-bareng, insya Allah akan lebih mudah untuk taat. Nah, kenapa? Ya karena orang itu lebih cenderung untuk bermaksiat sendirian. Masa maksiat semaksiat-maksiatnya saya ya, saya kan manusia juga, ada salahnya, ada kurangnya, tapi saya nggak mungkin ngajakin orang. Kalau saya tahu saya sedang berbuat dosa, saya nggak mungkin akan, kumpul kita dosa bareng, itu udah gila, itu udah Firaun berarti levelnya saya nggak akan seperti itu. Tapi kalau untuk taat, saya akan ngajakin orang, atau saya akan cenderung untuk berkumpul dengan orang-orang yang taat, karena fitrahnya taat itu berjamaah. Jadi dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, di mana itu perintah Rasulullah, kita akan lebih mudah untuk taat. Dan itu kan kita rasain banget di bulan suci Ramadan. Di bulan dimana kayaknya orang-orang tuh relatif jadi tambah sabar di bulan ini. Orang-orang di bulan suci Ramadan itu relatif banyak baca Qur'annya, banyak sabarnya, banyak sedekahnya, banyak beramalnya. Sehingga kita ngelihat taat di bulan Ramadan itu lebih mudah daripada taat di luar bulan Ramadan. Coba, puasa Ramadan lebih gampang atau lebih susah dibandingkan puasa Senin Kemis di luar bulan Ramadan? Senin Kemis itu lebih berat. Karena apa? Lingkungannya nggak ada yang puasa. Di bulan suci Ramadan semuanya puasa. Jadi lebih berat, jadi lebih mudah. Nah, jadi lingkungan harus diganti kalau kita habitsnya mau lebih mudah dibentuk. Kira-kira gitu. Jadi emang kita harus mencari juga ya Ustadz lingkungan yang baik untuk kita atau yang enggak. Kita harus memfilter ya Ustadz ya? Iya, dan itu harus kita pandang sebagai hak kita. Kita punya hak untuk punya lingkungan yang baik. Jadi ada orang yang gini, memandang sebuah amal sebagai kewajiban itu menurut saya masih kurang baik. Walaupun nggak ada masalah karena setiap amal sholat kan kewajiban ya. Tapi orang yang memandang sholat sebagai kewajiban itu tidak lebih baik dibandingkan orang yang memandang sholat itu sebagai hak. Ngerti nggak sih? Kalau kita sudah nganggap sholat itu adalah hak saya, kita akan jauh lebih ringan untuk ngelakuinnya. Karena apa? Ya karena ini hak saya. Menuntut hak itu kan lebih gampang daripada mengerjakan kewajiban.
Maka fahamilah setiap amal yang kita perbuat itu adalah hak kita. Kayak saya nih dakwah. Dakwah itu hak saya. Kalau ada orang ngelarang saya dakwah, saya marah. Lah kenapa? Karena ini hak saya. Ini sesuatu yang kalau saya nggak punya, saya nggak lakuin itu, ya saya akan kehilangan nilai besar dalam hidup saya. Maka kemudian lihatlah amal soleh, termasuk mengganti lingkungan, itu sebagai sebuah hak. Kita punya hak kok untuk milih teman. Kita punya hak dan Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik ketika niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan kedua Ustadz dari Yeni Yusna. Bismillah, bagaimana untuk istiqomah dalam mengerjakan habit kebaikan Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, jawabannya sama persis kayak yang tadi saya sampaikan, lingkungan. Istiqomah itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ceritanya begini, ada Imam An-Nawawi, ini salah satu imam besar di dalam agama kita Islam. Imam An-Nawawi ini gurunya Imam Ibnu Katsir, bisa kebayang ya, muridnya aja punya tafsir Ibnu Katsir. Nah ini gurunya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini bilang, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fitrahnya naik turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Orang sering bilang begitu gampangnya. Nah, cuma yang orang lupa lanjutan dari kalimatnya. Imam An-Nawawi bilang, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan naik kalau kita taat, dia akan turun kalau kita maksiat. Jadi ketaatan itu menambah istiqomah, kemaksiatan itu menghancurkan istiqomah. Itu tuh kayak kita bikin istana pasir lah. Kalau kita bikin istana pasir, pasirnya itu taat. Jadi semakin ditambah taat, istananya semakin gede. Nah, ombak itu maksiat. Kalau kena ombak ya hancur istananya. Makanya jangan maksiat. Pertanyaannya berarti kita rubah. Gimana biar kita lebih mudah taat dan kita lebih susah maksiat? Caranya gimana? Ganti lingkungannya. Kalau lingkungannya kita ganti, kita akan lebih mudah taat. Ustadz, ada satu lagi terakhir dari Yumnana. Ustadz, apakah terlambat jika baru memulai habit baru di tengah-tengah Ramadan ini? Atau baru di umur-umur 20 tahun, baru bikin habit gitu Ustadz? Terlambat nggak sih Ustadz? Nggak ada kata terlambat. Walaupun ada kata lebih susah. Maksudnya gini, tapi ini bukan menyangkut bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah ada di tengah ini, mikirnya begini, masih mending dimulai di pertengahan Ramadan daripada nggak sama sekali. Karena kalau mau dilihat telat itu kan tergantung kita referensinya apa. Kalau referensinya Rasulullah dan para sahabat, jangankan tengah Ramadan, di bulan Sya'ban aja udah telat. Karena para sahabat itu sudah menyiapkan Ramadan itu di bulan apa berarti sebelumnya Sya'ban? Rajab. Jadi Rajab itu sudah mulai bangun habits. Sya'ban sudah mulai mematangkan habits. Ramadan sudah jadi habitsnya. Tapi kalau dilihat daripada nggak sama sekali, ya betul. Ini waktu yang kemudian kapan lagi kecuali sekarang kita jalaninnya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, hati-hati sama umur. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, Rasulullah mewanti-wanti banget bahwa karakter manusia itu akan kebentuk dan bentuknya itu akan lebih sulit untuk dirubah kalau kita sudah lewat fase-fase umur 40 tahun. Jadi maksudnya, orang yang umurnya lebih dari 40 tahun, itu kalau tanah liat, itu udah keras. Bisa sih dimolding, cuma susah. Dibentuk lagi bisa, cuma kan susah. Nah, fase-fase, kan makanya teman-teman ngelihat kan, dari kecil sampai remaja, sampai dewasa, karakter kita tuh tambah keras. Coba dilihat anak kecil. Anak kecil itu semenit berantem sama temennya sampai nangis, tiba-tiba semenit berikutnya ketawa bareng. Itu anak kecil. Tapi kalau sudah puber, beda lagi ceritanya. Ada baper 2 hari, ada baper 3 hari. Tapi nanti 3 hari, ayo udah deh temenan lagi gitu. Orang bilang cinta monyet gitu. Nanti kalau sudah dewasa, masuk masa kuliah, itu kalau baper bisa sebulan 2 bulan, bisa nggak hilang-hilang. Nah kalau sudah lewat umur 40, hati-hati. Karena karakter dan habits yang kita punya, itu kebentuk. Yang jadi masalah adalah kalau sampai umur 40, yang kebentuk habit maksiat. Yang kebentuk habit untuk lebih mudah melanggar perintah Allah daripada menjalankan aktivitas ibadah. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa bisa itu jadi masalah? Ya ngerubahnya jauh lebih susah. Jauh effortnya harus benar-benar luar biasa susah. Gitu. Jadi hati-hati sama umur. Kayak saya nih misalkan saya sekarang 31. Mbak berapa? 20.
20, 20 berarti start masih ya. ada 20 lagi. Saya 31. Saya Iya benar. ngetargetin semoga umur 35 semua checklist habits yang saya mau itu sudah bisa saya jalanin otomatis. Biar masih ada 5 tahun buat matenginnya. Karena kalau sudah lewat 40 dan masih ada Berat. aja maksiat yang sering atau suka saya jalanin, itu ninggalinnya pasti berat. Nah, makanya hidup ini betul di planning. Hidup ini nggak rubahnya kayak kita bikin bisnis, kita bikin bangunan, kita bikin apapun, harus ada blueprintnya, harus ada rancang desainnya. Dan ada kalimat menarik, if you fail to plan, you are plan to fail gitu ya. Jadi you are planning to fail. Kalau kita itu sedang gagal merencanakan, maka sejatinya kita sedang merencanakan kegagalan. Maka mumpung masih pada muda, mumpung masih belum pada sampai umur 40, di planning banget. Saya tuh pengen jadi orang kayak apa sih? Ditulis aja. Dan nulisnya harus detail, jangan saya kepengen jadi orang yang baik, ramah, jangan yang begitu, tapi clear. Misalkan bangun jam 3 pagi, mandi, tahajud, subuh, itu misalkan ya. Terus setiap hari harus ada sedekah, nolongin orang, belajar dakwah, ngapalin Quran atau minimal baca Quran, murojaah, ditulis semua tuh, gitu. Nah, habis itu habitsnya dibangun satu-satu. Oke, 40 hari yang pertama aku coba dari 3 dulu yang paling gampang. Apa? Misalkan nasinya 1 cantong aja. Nah, itu juga habits kan? Habits untuk membangun kesehatan. Harus minimal olahraga setengah jam sehari, nggak usah repot-repot, di rumah aja ngeplank kayak apa kayak yang penting ada gitu. Kemudian yang gampang lagi misalkan udah nggak makan jeroan, misalnya gitu, itu habits yang bisa kita atur. Nanti 40 hari jadi nambah lagi 3 habits lagi, 40 hari lagi nambah lagi 3 habits lagi. Jadi jangan sekali waktu pengen seluruh list kita penuhin, pasti berat banget. Tapi minimal nambahlah 23 per 40 hari. Katakanlah 1 bulan ya. Katakanlah 1 bulan itu 30 hari. Sebentar, saya itu 360 hari setahun, itu berarti 9 kali cycle habits. Ya kan? 360 hari setahun itu kan 365, katakanlah gamanya 360 hari. Kalau dibagi 40 berarti ada 9 kali cycle habits. Kalau 1 cycle habits itu kita ngegolin 2 habits kecil saja, itu tahun depan ada 18 hal yang berubah dalam hidup kita. Itu aja udah jadi orang yang beda kan? Iya benar. Tahun depan itu kita sudah punya 18 hal yang sudah berubah dari hidup kita. Nah, tahun depannya lagi berarti sudah ada 36 hal yang berubah. Nah, kalau Mbak tadi masih 20 tahun, berarti masih punya 20 tahun, berarti 20 dikali berapa tadi? Gua lupa hitungannya. 20 dikali 16. Itu bisa jadi muslimah yang luar biasa banget kalau dimulainya dari sekarang. Maka slowly but sure aja, istiqomah itu yang paling penting, dan cari teman. Coba cari teman yang mau bareng-bareng ngerubah habits kita. Jangan deket sama yang malah ngeracunin kita untuk nambah-nambahin sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Kira-kira gitu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik. Barakallah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Siap. Mungkin aku akan mohon maaf banget untuk yang nanya, banyak yang nanya Ustadz, tapi kita cuma bisa angkat 3 pertanyaan. Mungkin aku bisa simpulin ya Ustadz ya. Jadi untuk habit sendiri itu membutuhkan waktu selama 40 hari untuk membangun habit baik. Nah, sementara untuk meninggalkannya itu dibutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu habit-habit buruk itu ditinggalkan itu sebanyak 1 tahun untuk meninggalkan habit buruk. Jadi lebih sulit untuk lebih mudah untuk membangun habit baik ketimbang untuk meninggalkan habit-habit yang buruk gitu. Dan di sini adalah pilihan kita, apa kita ingin mengotomatiskan diri kita untuk melakukan habit-habit yang negatif atau habit-habit yang buruk. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan melis dalam setahun, insya Allah bisa 9 habit baru, yaitu dibagi 40 hari, di list, dibikin yaumiyahnya, apa tujuan hidup kita, apa kematian apa yang ingin kita inginkan di akhir nyawa kita. Jadi harus di planning ya Ustadz ya untuk kehidupan kita, terutama yang masih muda ya. Terutama yang masih muda harus di planning gitu. Iya. Ya, barakallahu fi umrik. Ustadz, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ini untuk @dian.lestari, boleh? Enggak, tadi saya iseng jawabin aja.
Dia Oh nanya, iya, boleh nggak sih kita iri sama orang yang punya amal yang lebih baik sama kita? Boleh, dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah memperbolehkan kita itu untuk iri sama orang yang sedekahnya lebih banyak, ilmunya lebih banyak, ilmu agama ya, amalnya lebih tinggi, itu boleh. Tapi jangan iri sama orang yang cuma sekedar punya dunia lebih banyak daripada kita. Nah, kalau itu nggak penting. Jadi kepada kebaikan tuh boleh ya Ustadz ya? Ya, Alhamdulillah. Ya baik Ustadz, makasih banyak untuk ilmunya sama-sama. sore hari ini. Semoga selalu sehat, semoga Amin. selalu diberi keberkahan dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia teman-teman, ngobrol kita bareng Ustadz Wismar tentang bagaimana cara membangun habit. Jadi jangan lupa untuk dibangunnya itu selama 40 hari dan siapin list yaumiyahnya. Dan kalau misalkan dalam setahun itu insya Allah bisa 9 habit baru yang bisa kita bangun. Jangan lupa untuk planner kehidupan kita dan sebenarnya tuh kematian apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu. Jadi jangan lupa untuk mempersiapkannya dari sekarang dan gak ada kata terlambat untuk membangun suatu hal yang baru. Jadi selamat untuk menjadi muslimah yang lebih baik di Ramadan ini. Dan semoga Allah selalu bersama kita dan selalu menjaga kita. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, yang udah mendengarkan ilmu dari Ustadz Wismar. Semoga ilmunya berkah, semoga kalian selalu sehat di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.